Bisakah Papua lepas dari Indonesia? Pertanyaan tentang kemungkinan Papua lepas dari Indonesia adalah topik yang kompleks dan sensitif, mencakup aspek hukum, politik, sejarah, serta hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa sudut pandang yang relevan. 1. Aspek hukum, konstitusional dan internasional. Dalam hukum Indonesia, Papua adalah bagian sah dari wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Konstitusi Indonesia tidak mengakui hak untuk memisahkan diri secara sepihak. Dari sudut pandang internasional, Papua secara de facto dan de jure diakui sebagai bagian dari Indonesia oleh sebagian besar negara dan organisasi internasional termasuk PBB. 2. Sejarah dan sengketa legitimasi. Papua bergabung dengan Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat (PPRA) tahun 1969 yang dianggap sah oleh PBB, meskipun banyak pihak menilai proses tersebut cacat demokratis. Sejak itu, ada gerakan separatisme yang aktif seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyuarakan kemerdekaan Papua dengan alasan sejarah dan pelanggaran HAM. 3. Faktor politik dan keamanan. Pemerintah Indonesia secara aktif menjaga Papua melalui pendekatan militer dan pembangunan. Namun, masih ada konflik bersenjata dan ketidakpuasan terhadap pendekatan tersebut. Pemerintah juga menerapkan otonomi khusus untuk Papua, termasuk dana khusus dan keleluasaan dalam pemerintahan daerah. 4. Kemungkinan lepas. Secara hukum dan politik saat ini, sangat kecil kemungkinan Papua bisa lepas secara sah tanpa persetujuan dari pemerintah Indonesia. Namun, jika tekanan internasional sangat besar atau terjadi perubahan politik besar di dalam negeri, maka kemungkinan itu bisa berubah, meskipun tetap kecil dan penuh risiko konflik. 5. Contoh global. Kasus seperti Timor Timur, sekarang Timor Leste, menunjukkan bahwa wilayah bisa merdeka dari Indonesia melalui referendum dan dukungan internasional. Tapi ini terjadi dalam konteks internasional yang sangat berbeda pasca krisis tahun 1998, tekanan PBB dan lain-lain. Kesimpulan, secara realistis dan hukum saat ini, Papua sangat kecil kemungkinannya untuk lepas dari Indonesia. Namun, gerakan pro kemerdekaan masih aktif dan berupaya mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri. Masa depan Papua sangat tergantung pada dinamika politik domestik, tekanan internasional, dan pendekatan pemerintah terhadap pembangunan dan HAM di wilayah tersebut. Sisi sejarah, hukum internasional, atau perkembangan terkini. 1. Sejarah Papua dan integrasinya dengan Indonesia, misalnya peran Belanda, PPRA, OPM, dan lain-lain. 2. Hukum internasional dan legalitas klaim Indonesia atas Papua, termasuk peran PBB dan hukum tentang penentuan nasib sendiri. 3. Perkembangan terkini, misalnya gerakan pro kemerdekaan, pendekatan pemerintah, pelanggaran HAM, dan respon dunia internasional. Sejarah Papua dan integrasinya dengan Indonesia, misalnya peran Belanda, PPRA, PM, dan lain-lain. Ini penjelasan ringkas namun komprehensif mengenai sejarah Papua dan proses integrasinya dengan Indonesia beserta aktor-aktor penting seperti Belanda, PPRA, dan OPM. 1. Latar belakang sejarah Papua. Papua bagian barat, sekarang Papua dan Papua Barat dalam NKRI, merupakan wilayah terakhir yang masih dikuasai Belanda setelah pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949. Belanda ingin mempertahankan Papua sebagai koloni terpisah dan memberikan kemerdekaan terpisah dari Indonesia dengan alasan budaya dan etnis Melanesia yang dianggap berbeda dari Indonesia. 2. Proses integrasi Papua dengan Indonesia. Penolakan Indonesia terhadap rencana Belanda. Indonesia sejak awal kemerdekaan 1945 mengklaim bahwa seluruh bekas Hindia Belanda termasuk Papua Barat
adalah bagian dari wilayahnya. Sejak tahun 1950, Indonesia berupaya menekan Belanda melalui diplomasi dan juga retorika militer. B. Konflik dengan Belanda dan Operasi Trikora 1961. Tahun 1961, Belanda membentuk Dewan Papua dan memberi simbol kenegaraan seperti bendera bintang kejora. Presiden Soekarno meluncurkan Operasi Trikora, Tri Komando Rakyat, untuk membebaskan Irian Barat. Ketegangan memuncak dan hampir memicu konflik bersenjata saat antara Indonesia dan Belanda. C. Perjanjian New York 1962. Ditekan oleh Amerika Serikat dan PBB, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York. Belanda menyerahkan wilayah Papua ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Sementara setelah masa transisi, UNTEA menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia 1 Mei tahun 1963. Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat PPRA sebelum akhir tahun 1969. 3. Penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 1969. PPRA diadakan di bawah pengawasan terbatas PBB. Metodenya kontroversial, hanya 1026 orang dari sekitar 800.000 yang dipilih secara musyawarah oleh pemerintah Indonesia untuk mewakili seluruh rakyat Papua. Para peserta memilih untuk tetap bersama Indonesia, namun banyak laporan intimidasi dan manipulasi, sehingga hasilnya dianggap tidak sah oleh sebagian kalangan. Meskipun begitu, PBB secara resmi menerima hasil PPRA dan dunia internasional pada umumnya mengakui Papua sebagian bagian sah dari Indonesia. 4. Munculnya perlawanan OPM dan Gerakan Kemerdekaan. Organisasi Papua Merdeka OPM didirikan tahun 1965 sebagai reaksi terhadap integrasi dan dianggap tidak sah. Sejak saat itu terjadi konflik bersenjata dan ketegangan antara aparat Indonesia dan kelompok separatis. OPM mengangkat bendera bintang kejora sebagai simbol kemerdekaan Papua Barat yang hingga kini dilarang dikibarkan oleh pemerintah Indonesia. 5. Perkembangan setelahnya. Pemerintah Indonesia menawarkan otonomi khusus tahun 2001 untuk meredam ketegangan, namun masih banyak kritik atas pelaksanaannya. Isu pelanggaran HAM, eksplorasi sumber daya, dan marginalisasi masyarakat adat terus menjadi picu ketidakpuasan. Papua juga menjadi perhatian dunia internasional meskipun belum ada dukungan besar untuk kemerdekaan. Kesimpulan, Papua menjadi bagian Indonesia melalui proses panjang yang melibatkan tekanan internasional, diplomasi, dan kekuatan militer. Banyak pihak menilai integrasi ini dilakukan secara demokratis. Konflik dan perlawanan masih berlangsung meski dalam skala terbatas dan tidak memiliki dukungan luas dari komunitas internasional secara formal.